Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Afifatina Edika akan menjelaskan materi tentang penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Era reformasi Indonesia dimulai pada tahun 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial kemasyarakatan dan ekonomi, sehingga menimbulkan beberapa tuntunan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Reformasi merupakan proses upaya sistematis dan terpadu ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Mundurnya Soeharto. Melemahnya pondasi kekuasaan Soeharto ditandai tatkala pemerintahan Soeharto justru mulai merespon gagasan reformasi yang diserukan secara formal pada tahun 1 Mei 1998. Pernyataan sebagai tanggapan tuntunan reformasi disampaikan secara formal oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Hartono dan Menteri Penerawangan Alwi Dahlan. Mereka menegaskan reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003. Penegasan yang disampaikan dua pejabat tinggi itu sebagai bentuk tanggapan atas gagasan reformasi politik yang disampaikan 20 mahasiswa Universitas Indonesia pada 5 Maret 1998. Perubahan struktur pemerintahan. Reformasi 1998 menandai akhir dari era Orde Baru dan memulai proses perubahan struktural yang signifikan. Perubahan ini mencakup yang pertama, transisi ke demokrasi. Pasca reformasi, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi multipartai. Pemilihan umum diadakan secara bebas dan adil, memberikan kekuasaan lebih besar kepada rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Yang kedua, desentralisasi kekuasaan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya, kekuasaan dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini termasuk pengelolaan anggaran, kebijakan lokal, dan otonomi daerah. Yang ketiga, reformasi militer. Militer diharapkan untuk mundur dari ranah politik dan fokus pada tugas-tugas keamanan. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh militer dalam politik dan pemerintah. Era reformasi membawa harapan baru terhadap lembaga-lembaga negara untuk ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan pemerintah. Pada Orde Reformasi, DPR hendak dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, yaitu pembentukan undang-undang, selain juga menjalankan fungsi anggaran yang berasal dari inisiatif DPR RI. Padahal sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR dituntut untuk memaksimalkan fungsi ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan salah satu tugas utama yaitu pembentukan perundang-undangan. Perubahan UUD NRI tahun 1945 menempatkan DPR sebagai lembaga pemilik kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Jika sebelum amandemen dinyatakan pada Pasal 5 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Ketentuan tersebut bermakna bahwa Presidenlah yang memegang kekuasaan legislasi sedangkan DPR hanya memiliki fungsi legislasi yang semu. Setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, pemegang kekuasaan legislasi mengalami perubahan drastis. Pasal 20 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga terjadi perubahan signifikan terhadap siapa yang memegang kendali terhadap proses pembentukan undang-undang yang semula kekuasaannya ada di tangan Presiden namun saat ini berada dalam kendali DPR. Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD. Kebebasan pers.
Pada masa pemerintahan Soekarno, kebebasan pers di Indonesia diberikan, tetapi dibatasi. Tujuan pembatasannya adalah untuk penguatan status negara Indonesia. Keseimbangan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta kendali publik belum diutamakan. Setelah Undang-Undang Pers diberlakukan pada masa reformasi, kewenangan dan pengawasan dan pengendalian atas kebebasan pers di Indonesia diberikan kepada Dewan Pers. Pada periode ini juga bermunculan berbagai macam media cetak dan elektronik. Era reformasi pun menjadi masa keterbukaan pers di Indonesia. Pers mulai menyampaikan kritik atas kinerja pemerintah Indonesia. Kebebasan pers di Indonesia pada era reformasi turut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan dukungan bagi masyarakat awam untuk bisa menyampaikan pendapat serta memberikan dan menyebarkan informasi dengan lebih cepat. Pemisahan Polri dan ABRI. Seperti yang diketahui, dulunya Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian RI atau Polri sempat bergabung dalam rentang waktu yang cukup lama dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI. Tujuan di bawah satu komando adalah demi mencapai efektivitas dalam menjalankan peran dan tugas, serta agar tidak mudah terpengaruh kepentingan kelompok politik tertentu. Pada 1998, setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, wacana mengenai pemisahan Polri dan TNI semakin menguat, sebab kehadiran ABRI pada saat itu telah menimbulkan kerancuan, tumpang tindih, dan penyimpangan peran sekaligus fungsi keduanya. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, dikeluarkan sebuah instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan kepolisian dari ABRI. Akan tetapi, pemisahan tersebut masih belum dapat terrealisasikan hingga pemerintahan B.J. Habibie berakhir. Barulah setelah pemilu 1999 selesai, proses pemisahan Polri dari ABRI dilanjutkan oleh presiden berikutnya, yaitu Presiden Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur lahir TAP MPR nomor 5 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Dokumen tersebut juga menegaskan kembali peran utama TNI dalam bidang pertahanan negara, sedangkan Polri berperan dalam bidang pemeliharaan keamanan negara. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini disebut sebagai Nugini Belanda. Selama Revolusi Indonesia berlangsung, Belanda sudah merencanakan aksi untuk mengambil wilayah Papua dari Republik Indonesia. Alasan Belanda adalah karena Belanda telah melakukan investasi besar di bidang keuangan dan ilmu pengetahuan sejak abad 19. Sayangnya, niatan Belanda juga diinginkan oleh Indonesia. Akhirnya, pada 27 Desember 1949 diselenggarakan konferensi Meja Bundar. Melalui konferensi tersebut, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Kemudian tahun 1963, setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini disebut sebagai Provinsi Irian Barat. Sejak sampai 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto sewaktu meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Nama Irian Jaya terus digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 diamanatkan nama Provinsi Jaya diganti menjadi Papua. Kesimpulannya, gerakan reformasi merupakan gerakan yang menghendaki adanya sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Gerakan reformasi menjadi jawaban atas krisis yang melanda dari segi kehidupan. Oleh karena itu, reformasi dianggap sebuah agenda yang harus disegerakan dan tidak boleh ditawar lagi. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.